terus berganti. Jangan pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Walau berat kau rasa, teruslah berlari. Kejar dan kau raihlah prestasimu. Kita pelajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Kita mampu, kita bersatu, kita hadapi semua ini. Kita pelajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita. Sosialisasi budaya positif akan disampaikan oleh Pak Rizky. Ini juga menjadi salah satu program Pak Rizky sebagai calon guru penggerak yang saya berharap nanti teman-teman yang muda-muda segera juga mengambil posisi. Mbak Asih, Mas Ilham dan teman-teman yang lain yang masih bisa, kecuali Bapak Ibu yang memang sudah usia di atas 50 tahun, saya tidak menuntut banyak itu, tapi yang di bawah 50 tahun saya harap Pak Madia juga jangan pernah menutup pikiran untuk tidak melangkah ke arah situ. Jadikan itu sebagai sebuah keniscayaan sebagai guru masa kini, yang guru siap apa saja, siap bertempur, siap menghadapi era yang memang sekarang semakin luar biasa. Demikian, silakan Pak Rizky. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu guru yang senior di sini, karena guru-guru di sini juga guru saya pada waktu SMP. Jadi kemungkinan materi yang akan saya sampaikan ini kemungkinan Bapak Ibu guru sudah lebih dahulu mengetahuinya, tapi di sini saya cuma ingin berbagi kepada yang belum tahu saja, atau nanti yang sudah tahu bisa saling sumber pikiran. Nah, sebelum memulai materi, di sini ada video sederhana cuma 1 menit, mari kita tonton bersama-sama untuk pembukaan kita. Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Pusing, letih, asik, menambah. Biar anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tuh berpikir bukan nggak mau nama dulu dan aku katakan dan apa nama gue ini. Aku kurang suka belajar matematika, aku lebih suka baca, bisa main basket. Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Nah, tadi sepenggal video yang mungkin bisa menyamakan persepsi kita bersama, karena di tahun 2022 ini kita sudah menerapkan sistem zonasi ya Bapak Ibu. Zonasi itu berarti anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus itu berhak untuk disekolahkan di mana tempat ia tinggal atau yang terdekat. Jadi sekarang kita nggak boleh lagi yang namanya menyuruh anak untuk sekolah luar biasa, ya. Jadi mau nggak mau anak yang sudah kita terima di sini ya harus kita didik, harus kita bina semampu kita. Karena kita juga bukan ahli psikologi atau psikiater yang bisa memenuhi semua kebutuhan anak. Tapi kita di sini sama-sama berusaha gimana pembelajaran kita di kelas itu nanti bisa memenuhi setiap kebutuhan individu setiap anak. Nah, itu yang kita harapkan. Nanti di akhir materi kita diskusi bareng-bareng. Ada sih langkah-langkahnya gimana supaya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini juga bisa kita rangkul dalam pembelajaran, bukan hanya dicuekin atau sekedar ya berlalu gitu saja, ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif sekolah ini saya dapatkan di modul materi calon guru penggerak, di mana ini saya berkewajiban harus menyampaikan. Padahal saya sudah berbicara dengan fasilitator saya kalau guru-guru di sekolah saya itu sudah lebih pengalaman, karena umurnya pun sudah 50 tahun ke atas, dan bagaimana mereka menghadapi siswa itu jauh lebih dibanding guru-guru yang muda, jauh lebih paham dibanding yang muda. Tapi ya ini tadi mau tidak mau materi ini tetap harus disampaikan. Guru-guru yang muda kita harus menerapkan IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Jadi mau nggak mau kita harus siap, karena sejauh ini tidak bakal ada yang namanya workshop atau bimtek atau IHT, karena di kurikulum merdeka itu namanya sudah mandiri belajar, mandiri berbagi, dan mandiri berubah. Jadi mau tidak mau semua kita harus belajar secara mandiri.
diri. Selanjutnya, sebelum lanjut ke budaya positif, pasti dalam benak kita muncul apakah di sekolah kita itu sudah efektif atau apakah masih perlu ditinjau kembali, apa sih arti disiplin itu sendiri, dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, bakal selalu muncul pertanyaan di benak kita, mengapa kita harus melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan itu karena dorongan dari luar atau dari dalam diri kita sendiri? Dan yang ketiga, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Dan yang keempat, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau sekedar pujian dari orang lain? Dan yang kelima, apakah kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan uang atau penghargaan? Dan apa sih motivasi kita melakukan sesuatu? Nah, sebelum ini saya akan menampilkan video lagi, karena kalau saya terlalu banyak bicara kayaknya bakal bosan. Ini saya tampilkan video dulu, dipaksa dulu nanti terbiasa. Ini juga saya dapatkan dari Merdeka Mengajar. Kalian semua wajib ikut ini. Anak-anak, kalian harus ikut kesudutan sama ibu ya. Ini kan gampang, masuk itu aja nggak bisa. Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan sebuah aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau didik kita? Memaksa terkadang bisa berhasil setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, ibu dan bapak guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar, karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik, bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Tiga dampak pemaksaan yang ibu dan bapak guru rasakan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Diane Ghazali bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika kita murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan diri. Nah, ibu dan bapak guru, sekarang mari kita refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu? Atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan menghargai dalam melakukan sesuatu? Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa memaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin ibu dan bapak guru praktikkan di kelas? Selamat belajar ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Nah, tadi sepenggal video dipaksa dulu nanti terbiasa. Jadi memaksa murid untuk melakukan sesuatu itu bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Semua ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Selanjutnya, tujuan disiplin positif, di mana tujuannya itu pada intinya kita bisa menanamkan motivasi intrinsik dalam diri siswa, bukan hanya motivasi ketika diperintah atau mendapatkan penghargaan ataupun hukuman, tapi lebih kepada motivasi yang muncul dari dalam diri itu, dari diri siswa sendiri. Selanjutnya, disiplin bukan tata tertib, teratur, dan kepatuhan atau pada peraturan. Saya lanjut lagi. Dan di sini ada video lagi Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik, di mana ada posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi tanpa kita sadari kita ada di posisi yang mana, itulah diri kita. Dan posisi yang paling ideal yaitu adalah posisi manajer, di mana guru bisa menjadi
menjadi teman atau manajer dari murid-muridnya. Mari kita tonton video ini. Salam bahagia impian Bapak Guru hebat dalam penerapan sikap positif prestasi. Salah satu program yang dikembangkan adalah posisi kontrol. Lima posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum 2. Posisi pembuat merasa bersalah 3. Posisi teman 4. Posisi pemantau atau monitor dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kita sudah lihat dari 5 posisi kontrol ini tadi, kemungkinan kita ada di posisi yang mana saat ini. Dan pada idealnya, guru itu sebagai posisi manajer, itu idealnya. Namun, ada kondisi di saat posisi penghukum itu juga diperlukan. Karena untuk memberikan shock terapi mungkin kepada anak, karena tidak semua anak bisa diajak berbicara baik-baik. Ada satu contoh, anak wartawan yang ada di kelas 7E, si namanya Fadel Muhammad. Fadel Muhammad itu dengan gurunya luar biasa kurang ajarnya. Karena pada saat pembelajaran itu dia tiba-tiba duduk di atas meja, dan ternyata kita nggak bisa kalau langsung memarahi dia begitu saja. Mungkin sekali 2 kali bisa, tapi untuk secara berkelanjutan itu dampaknya malah akan negatif, malah dia akan membenci kita. Apalagi ketika anak-anak yang sukunya pribumi, mungkin bapak ibu di sini juga kadang menghadapi keresahan yang sama. Mereka itu terkadang tidak suka dimarahi di depan kawan-kawannya. Itu tipe-tipe anak pribumi. Dan kemudian mereka itu juga tidak suka untuk dipegang kepalanya. Dan lebih baiknya kita memegang pundaknya atau bagian belakangnya. Itu sifat-sifat dari mereka yang kadang harus kita pelajari juga. Nah, dalam kasus si Fadel itu, dia pasti punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa sih yang ingin diluapkannya? Yaitu menurut saya yaitu kebebasan dan kesenangan. Dan dia pasti butuh itu, dia butuh kebebasan dan kesenangan. Tapi dia tidak tahu arahnya, kesenangan dia itu malah merugikan orang lain dan tidak bisa menghormati orang lain. Jadi dalam menyelesaikan kasus anak, mungkin dalam BK lebih ahli ya. Tapi yang jelas kita harus tahu dulu kebutuhan dasar apa sih yang mereka inginkan. Apa? Hukuman itu biasanya dia tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Contohnya tadi kasus Naren, dia terlambat tapi dia disuruh keliling lapangan dan ini tidak ada hubungannya. Dia terlambat tapi disuruh keliling lapangan. Dia tidak mengerjakan tugas tapi dia disuruh push up. Ini tidak ada hubungannya. Nah, kalau konsekuensi itu berkaitan. Semisal dia menghilangkan barang temannya, dia mengganti, itu konsekuensi. Dan langkah yang terbaik adalah restitusi, mencari penyelesaian masalahnya. Dan ini perbedaannya, bisa Bapak Ibu baca secara singkat saja. Hukuman itu menyakitkan, konsekuensi itu juga menyakitkan, tapi dalam waktu jangka pendek. Setelah itu sudah. Tapi yang lebih baik itu restitusi. Dan kemudian hukuman korban mendapat keadilan karena si pelaku dihukum. Tapi kalau konsekuensi korban bisa kita abaikan. Dan kalau restitusi korban akan mendapatkan ganti. Dan yang ingin mencerminkan identitas sukses pada anak yaitu dengan cara restitusi, bukan malah menghukum anak. Kemudian saya ingin tanya kepada Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru bisa membedakan nggak antara hukuman dan konsekuensi? Misal dari pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi?
Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menurut Bapak Ibu hukuman. Tapi menurut saya ini konsekuensi, karena dia berkaitan dengan hal apa yang dilakukan dia. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman, itu hukuman. Karena dia terlambat tapi tidak ada hubungannya dengan dia lari keliling lapangan. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu konsekuensi, dia berkaitan sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Sudah, yaitu tentang penghargaan dan hukuman. Jadi penghargaan ini dan hukuman Bapak Ibu Guru juga sudah tahu. Jadi saya buat secara singkat saja. Dan ternyata penghargaan itu tidak selamanya memberikan dampak positif terhadap anak. Justru malah menurut Alfikon, peneliti pendidikan ini, penghargaan itu justru malah menghukum anak. Makanya di kurikulum 2013 sistem ranking sudah mulai dihilangkan. Karena berdasarkan penelitian ini ternyata ketika anak itu gagal mendapatkan peringkat, dia malah justru merasa dihukum. Atau dia yang berharap mendapat peringkat 1 tapi dia mendapatkan peringkat 2, itu dia justru malah dihukum. Dan sistem peringkat itu juga akan memetakan anak ke dalam kelompok anak pintar, anak sedang, dan anak kurang. Dan itu akhirnya penghargaan itu tidak efektif. Dan akhirnya semakin kesini, ini yang menjadi dasar kurikulum merdeka kita. Rapor nanti tidak ada lagi yang namanya sistem ranking, tapi hanya sekedar 1 nilai saja. Yang sudah saya lihat hanya sekedar 1 nilai, dan deskripsinya itu lebih cenderung ke arah sikap anak atau proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, yang saya harapkan dari Bapak Ibu di sini semua, terutama yang muda-muda, saling membuka Merdeka Mengajar di aplikasi Android-nya yang dulu sudah pernah saya bagikan akun belajar ID-nya kalau tidak salah ya dulu. Nah, di situ ada modul 1 sampai 5, termasuk modul ini pun ada. Dan di modul ketiga itu bagi Bapak Ibu yang sudah membaca, di modul ketiga itu ada pembelajaran tentang anak berkebutuhan khusus. Dan alangkah sayangnya kalau kita berbicara tapi kita tidak pernah tahu tentang teorinya itu apa. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar, mau membuka di Merdeka Mengajar itu, nanti semuanya pasti akan mengerti dengan sendirinya. Kenapa sih kok anak nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara ditaruh di sekolah kita, ya? Ternyata landasannya itu tadi. Kayak kita sama-sama belajar. Dan terima kasih. Kemudian Lanjut.
keyakinan kelas yang kita sepakati. Ini datangnya dari kalian dan untuk kalian. Dan Bapak lihat di sini, kalian rata-rata tidak ingin adanya bully di dalam kelas ini. Benar ya? Kita berharap satu kelas ini menjadi keluarga dan saling menghargai. Kita punya teman kayak lagi, kita hargai. Ya. Teman kayak kita yang kita hargai. Itulah manusia berbeda, ya. Budaya positif sangat penting untuk dikembangkan di sebuah sekolah karena melalui budaya positif ini kita bisa memberikan sebuah pembelajaran kepada peserta didik tentang kesadaran terhadap apa yang akan mereka lakukan. Bapak Rizky Afrizal Sandi sebagai calon guru penggerak telah melakukan sosialisasi terhadap budaya positif di sekolah. Banyak contoh-contoh yang telah beliau berikan kepada kami sehingga bisa memacu semangat para guru untuk mencanangkan budaya positif di sekolah sehingga sekolah yang ramah terhadap peserta didik, sekolah yang berwawasan, sekolah yang berkemajuan dapat dikembangkan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang terus-menerus dibudayakan budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Candika Cecilia Aristo dari kelas 7B. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madevena Nandita Sukma, saya dari kelas 7B. Hari ini kelas kami telah membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini kami buat untuk menjadi keyakinan kelas kami. Kami meyakini setiap kesepakatan yang kami buat menjadi cerminan diri kami ke depannya. Kami mengharapkan kelas yang penuh rasa kekeluargaan yang tinggi, saling menghormati, kebersihan yang menyenangkan, disiplin waktu, dan selalu aktif dalam setiap pembelajaran. Terima kasih Pak Rizky telah mengajak kami membuat kesepakatan kelas bersama. Semoga kesepakatan ini bisa kita tanamkan ke diri kita masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami semua bisa menanamkannya dalam diri kami masing-masing. Terima kasih. Om Santi 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 Om.